kontrak Bitratek bisa. Datang arisan. Apa pengadilan? Kan lupa ya bau. Oke, bro, tas meneh. Waalaikumsalam. Justru kami di PT Bitratek, karyawan PT Bitratek menghendaki PHK. Kelihatannya atau kedengarannya pasti aneh. Karyawan kok pengen di PHK. Tentunya ini harus kami sampaikan bahwa ini bukan hal yang asal kami putuskan atau kami pilih. Kami telah memutuskan ini dengan pertimbangan baik itu yuridis maupun sosiologis. Kawan-kawan, kenapa kami memilih PHK? Karena kami sejak tahun 2021 sudah merasakan bagaimana kami ikut manajemen Sritek itu dari sisi kesejahteraan, dari sisi jumlah karyawan tadi sudah di PHK, dari sisi kesejahteraan juga banyak sekali yang dipangkas. Dulu sebelum diakuisisi oleh Sritek, karyawan Bitratek itu selain gajinya di atas UMK, ya, karena ada penghargaan masa kerja, juga di situ ada kesejahteraan lain, ada uang makan, uang transport, insentif hadir, uang prestasi, kemudian insentif jabatan. Di luar gaji dan insentif tadi kami mendapatkan fasilitas ada susu 2 kaleng setiap bulan, ada ekstra puding, bubur kacang hijau, es teh manis, air putih, air minum itu secara gratis semuanya. Bahkan kami mendapatkan bingkisan setiap hari raya. Kami juga mendapatkan pakaian kerja, seragam kerja, alat kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian THR pun kami juga mendapatkan 2 kali gaji. Tapi kemudian setelah dipegang Sritek sejak tahun 2019 itu THR tinggal diberikan 1 bulan gaji, dan itu pun diangsur selama 5 bulan setiap tahunnya. Jadi teman-teman, hari ini kita karyawan PT Bitratek kesejahteraannya itu hanya tinggal gaji saja, ya, hanya tinggal gaji pokok saja yang dia terima. Oleh sebab itu salah satu pertimbangan kenapa teman-teman PT Bitratek memilih di PHK, karena kami meyakini, kami merasakan bahwa kesejahteraan kami semakin diperadali dan semakin dihilangkan. Terakhir, ada kebijakan no work no pay tadi, yang tidak bekerja tidak mendapatkan upah. Yang kedua, pertimbangan kami kenapa memilih PHK, ya kami meyakini bahwa kondisi Sritek itu kalau diberikan kesempatan going concern, kondisi di PT Bitratek itu kami meyakini tidak akan bisa dipekerjakan lagi. Kenapa? Karena jauh hari sebelum dipilotkan, sejak tahun 2022 sudah di PHK 50% dari jumlah karyawan. Yang kedua, sudah dirumahkan, dari sisa 50% itu dirumahkan 60%. Terakhir kita bekerja di bulan Oktober, ya, itu tinggal 30% yang bekerja dari 1166 tadi. Nah, ini kami meyakini bahwa kalaupun toh itu di going concern dikabulkan oleh kurator, kami karyawan PT Bitratek tidak akan bisa bekerja sebagaimana layaknya sebelum kami dipegang oleh PT Sritek.
Yang ketiga teman-teman, kenapa kami memilih untuk di PHK? Yang pertama, kami ingin mengikuti dan taat kepada mekanisme undang-undang kepailitan. Dengan di PHK, maka kami akan memenuhi syarat sebagai kreditor. Dengan di PHK, kami bisa memenuhi syarat untuk bagaimana klaim BPJS dari sisi ketenagakerjaan. Jadi kawan-kawan, kalau kemudian kami tidak memilih di PHK, maka nasib kami itu akan menggantung. Kenapa? Ya karena kami tidak bisa jadi kreditor, kami tidak bisa menagih uang pesangon, kami tidak bisa mengambil uang jaminan dari tua kami tidak bisa mengambil JKP. Yang terakhir, kalau kami tidak memilih PHK, maka kami tidak bisa menggunakan hak asasi kami untuk segera mencari pekerjaan di tempat lain. Dan ini sudah terjadi. Kawan-kawan kami yang dirumahkan bertahun-tahun itu, atau yang berbulan-bulan yang barusan terakhir di September 2024 itu, melamar pekerjaan di tempat lain, itu banyak yang ditolak, ya banyak yang diterima, tapi kemudian ditolak karena masih statusnya memiliki hubungan kerja dengan Tunda karena kuasa hukum Sritek dan Supartodi selaku Direktur Umum Sritek itu ditolak oleh pengadilan, ditolak oleh hakim karena tidak memiliki legal standing. Jadi sidangnya ditunda sampai dengan minggu depan. Ya, itu jadi terima kasih kehadirannya, terima kasih semangatnya. Dukung kami juga, besok ada agenda yang lebih penting lagi. Besok kami ada agenda yang lebih penting lagi. Perlu dikawal enggak, Pak? Nanti akan kita koordinasikan dulu. Ya, maksudnya kalau misal perlu dikawal butuh teman berapa gitu ya. Nanti kita segera sampaikan ke ya. Terus monggo nanti PUK kita mau nunggu di sini atau apa. Intinya sekali lagi sidang hari ini adalah verifikasi kreditor dan going concern, tetapi ditunda karena kuasa hukum Sritek dan perwakilan Sritek yang namanya Pak Supartodi tadi ditolak karena tidak punya legal standing. Nggak punya legal standing yo. Legal standing itu dia tidak memiliki surat yang cukup sebagai wakil dari Sritek. Ora kuat suratnya. Kurang pokoknya orang duwe surat. Karyawan satu komando, Pak. Siap, harus satu komando. Harus satu komando, jangan memecah belah karena habis ini masih ada banyak kegiatan advokasi yang akan kita lakukan. Terima kasih, tetap kompak, jaga persatuan, jangan mudah terprovokasi. Kita akan kembali ke teman-teman PUK, akan kembali ke Bitratek, akan membicarakan soal yang 25% itu tadi. Monggo, sekarang teknisnya bagaimana? Ini mau dibawa kemana?